Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar tadi itu semuanya? Hari ini jumpa lagi dengan kita, dan hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan kisah dimulainya Perang Uhud. Pada kisah sebelumnya diceritakan bahwa jumlah pasukan kaum muslimin jauh lebih sedikit dibanding pasukan kaum musyrikin. Mereka berhadapan-hadapan di dataran tinggi Uhud. Perang Uhud mulai berkobar saat Talha bin Abi Talha dari kalangan musyrikin Quraisy maju ke medan laga sambil menghunus senjata bak pendekar perang. Dengan penuh amarah, ia sesumbar menantang siapa saja dari kaum muslimin yang berani bertempur melawannya agar segera maju. Dari pihak kaum muslimin terlihat Ali bin Abi Thalib yang kala itu masih sangat junior bila dibanding Talha, melangkah ke depan medan pertempuran melayani tantangan Talha. Duel tak dapat dielakkan ketika Talha langsung mengayunkan pedangnya dalam kondisi genting ini. Justru Ali bin Abi Thalib dapat melihat celah kelemahan Talha yang menyerang secara membabi buta. Dan tidak lama berselang, pedang Dzulfikar yang berada di tangan kanan Ali bin Abi Thalib menyambar badan Talha hingga berbelah menjadi dua bagian. Tubuh Talha terkulai jatuh ke tanah. Diiringi gema suara takbir yang dikumandangkan secara berulang-ulang oleh pasukan kaum muslimin, pertarungan sengit pun mulai berkecamuk. Dalam Perang Uhud, kehadiran 3 pahlawan muslimin telah memainkan peranan yang luar biasa. Mereka adalah paman Rasulullah SAW, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib yang diberi gelar Asyadullah atau Singa Allah. Kemudian Abu Dujanah yang menghunus pedang Rasulullah SAW, dan Ali bin Abi Thalib. Ketiganya berhasil mengirim banyak nyawa kaum musyrikin Quraisy ke akhirat. Pada Perang Uhud, Allah SWT berkehendak bahwa salah satu pahlawan kaum muslimin ini harus gugur. Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah SAW ini pada saat Perang Badar telah menewaskan sangat banyak pasukan Quraisy. Termasuk diantaranya adalah ayah dan saudara laki-laki dari Hindun atau istri Abu Sufyan. Selain itu, Jubair bin Mut'im juga memendam kebencian karena pamannya juga tewas di tangan Hamzah. Inilah yang menyebabkan Hindun dan Jubair mempersiapkan strategi khusus agar Hamzah dapat terbunuh dengan cara yang mengerikan di Perang Uhud. Hindun dan Jubair bin Mut'im kemudian membujuk seorang budak dari Ethiopia milik Jubair yang bernama Wahsy agar mau turut serta berperang dengan misi khusus memburu Hamzah dan membunuhnya dengan cara apapun. Wahsy adalah orang Habasyah yang sangat terampil bermain tombak. Lemparan tombaknya selalu dapat mengenai sasaran. Ia menyanggupin tawaran Hindun dan Jubair karena dijanjikan kemerdekaan dari perbudakan dan diberi uang dalam jumlah besar. Bagi Wahsy, merdeka dari perbudakan merupakan cita-citanya sejak lama. Ia pun secara serius mempersiapkan diri untuk mewujudkannya. Sejak awal Perang Uhud berkecamuk, Wahsy terus mencari keberadaan Hamzah bin Abdul Muthalib. Ia menyaksikan bagaimana kehebatan paman Rasulullah ini menghalau serangan pasukan kaum musyrikin Quraisy. Bahkan, tokoh-tokoh mereka telah berguguran saat berhadapan dengan Hamzah. Wahsy terus menunggu hingga pada suatu kesempatan, ia melihat ada sebuah peluang untuk melemparkan tombaknya ke tubuh Hamzah yang tak terlindungi. Setelah bidikannya pas, maka dari jarak jauh ia melakukan lemparan dengan kekuatan yang penuh. Tombak besar Wahsy melesat cepat dan berhasil menembus bagian bawah perut Hamzah hingga tembus. Paman Rasulullah SAW ini pun jatuh ke tanah dalam kondisi bersimbah darah dan gugur pada saat itu juga. Setelah tubuh Hamzah tidak bergerak lagi, Wahsy menghampiri dan mencabut tombaknya. Oleh karena tugasnya telah selesai, maka ia kembali ke tempat pemusatan pasukan musyrikin Quraisy dan berdiam diri di sana.
Wasi berulang kali mengatakan bahwa dirinya membunuh Hamzah hanya atas dorongan ingin hidup sebagai manusia merdeka, terbebas dari perbudakan, dan ingin mendapatkan jumlah uang sebagai modal membangun kehidupan yang baru. Memang benar, setelah Wasi pulang ke Mekah, Jubair bin Mut'im memerdekakannya, dan Hindun memberinya uang seperti yang dijanjikan. Ketika mendengar Hamzah telah tak bernyawa, Hindun, istri Abu Sufyan, tidak begitu saja percaya. Ia bersama dengan beberapa wanita pengikutnya berusaha mencari keberadaan tubuh Hamzah. Saat melihat jenazah Hamzah tergeletak bersimpah darah segar, sontak ia berteriak seperti orang kerasukan setan. Hindun berteriak-teriak dan tertawa terbahak-bahak sambil menggaruk-garuk rambutnya hingga terurai kusut. Dengan suara mengeram, ia mengambil pisau yang terselip di pinggangnya. Matanya membelalak saat mengayunkan pisaunya ke arah perut jenazah Hamzah. Ia mengeluarkan isi perut Hamzah dan memotong-motong bagian hatinya, lalu mengunyahnya. Setelah itu, ia menyemburkan isi mulutnya sambil memaki-maki sampai puas. Sungguh tidak pernah terjadi dalam sejarah ada wanita di dunia yang sekejam, sesadis dan sebuas Hindun. Hindun ini adalah ibu dari anak laki-laki bernama Muawiyah bin Abu Sufyan yang mendirikan dinasti Bani Umayyah. Selain Hamzah dan sejumlah kaum muslimin yang gugur sebagai pahlawan syahid di medan pertempuran membela Islam, terdapat pula nama Mus'ab bin Umair. Ia adalah pembawa bendera perang pasukan muslimin. Bendera perang ini diserahkan secara langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepadanya. Demikianlah sekelumit akhir perjuangan paman Rasulullah yang gugur di perang Uhud. Peristiwa apa saja yang terjadi di perang Uhud? Apakah pasukan kaum muslimin yang berjumlah sekitar 700 orang mampu melawan 3.000 pasukan musyrikin Quraisy? Ikuti terus kelanjutan di kisah Nabi Muhammad SAW. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.